Bisnis Indonesia Forum kembali hadir dengan tema yang cukup krusial bagi ekonomi Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045, industri manufaktur harus jadi panglima, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis 30 April 2026. Dalam diskusi tersebut, salah satu poin yang disepakati bersama adalah manufaktur kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwiono Mugiyarso, mengatakan sektor manufaktur memang menjadi sektor andalan dalam upaya menggenjot perekonomian nasional. Bukan sekedar omon-omon, kontribusi sektor ini pun menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Pada 2025, sektor manufaktur telah berkontribusi sebesar 19,07% terhadap PDB. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB juga mengalami peningkatan dibandingkan 2024 sebesar 18,98% terhadap PDB dan 2023 sebesar 18,67% terhadap PDB. Sektor manufaktur pun tercatat tumbuh pesat 5,4% secara tahunan atau year on year pada 2025. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% secara year on year. Selama ini pertumbuhan manufaktur selalu di bawah pertumbuhan nasional. 2025 pertumbuhan nasionalnya 5,11, manufaktur 5,3, jauh di atas growth-nya nasional. Harusnya ini indikasi positif. Ya, terlepas ternyata ada konflik, kita juga nggak tahu tiba-tiba antara Trump dengan itu serang-serangan, kan dia juga nggak tahu. Tapi sebenarnya trennya udah bagus. 2025 itu tahun pertama lah bahwa industri manufaktur tumbuh melebihi pertumbuhan nasional. Dan itu kita bisa bedah itu luar biasa. Kalau mau ngomong optimis ke Indonesia Emas kan. Pemerintah sendiri menargetkan bahwa kontribusi industri pengolahan atau manufaktur bisa mencapai 28% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada 2045. Target ini mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045 guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Susiwiono mengatakan bahwa untuk mengejar target tersebut dibutuhkan upaya ekstra. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pun menggenjot hilirisasi. Melihat target pemerintah, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Wari Andang Cahyono menyarankan pemerintah melakukan beberapa hal yang diterapkan oleh Jepang, Korea Selatan, Cina, dan Jerman untuk menyatukan komando dalam menggerakkan manufaktur. Di Jepang misalnya, kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 29% hingga 35%, didorong oleh peran Ministry of International Trade and Industry atau MITI. Satu yang kita garisbawahi adalah selalu di suatu negara itu pasti ada komandannya. Nanti semua saya sampaikan komandannya. Jepang itu komandannya METI. Semua keputusan METI harus dilalui oleh semua industri tidak ada suara yang lain. Jadi sebenarnya seperti Pak Susi sampaikan, sekarang ada organisasi yang dipimpin oleh Pak Erlangga itu menjadi salah satu apa ya kalau saya opportunity ya, direction ya, ke depan seperti apa ya. Karena kita ini kalau nggak hati-hati ya, even kita di pabrik kecil aja Pak ya, itu kalau komandonya nggak satu Pak, waduh tuh berat banget, apalagi negeri yang besar seperti ini ya. Setidaknya, ada 3 usulan dari Wari untuk pemerintah. Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah yang pro-investasi dan konsisten untuk pengembangan sektor prioritas nasional. Kedua, membangun iklim investasi yang kondusif didasari regulasi yang transparan dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Ketiga, dukungan finansial berupa insentif fiskal yang tepat sasaran. Keempat, peningkatan infrastruktur termasuk pasokan energi yang andal untuk mendukung daya saing industri. Kelima, peningkatan kualitas SDM. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO Yosep Bilido Siwoda menyoroti komando kebijakan serta konsistensi kebijakan pemerintah. Dirinya mencontohkan, dari sisi distribusi saja, pelaku industri seringkali kelimpungan akibat kebijakan lalu lintas transportasi, terutama pada momen libur panjang dan hari raya. Kita kena angkutan lebaran itu nggak 14 hari Bapak Ibu, maaf 16 hari, ekspor impor nggak boleh lewat. Nah kalau itu nggak boleh lewat, mau pertumbuhan 8% per tahun mana bisa tercapai gitu. Regulasi-regulasinya tiba-tiba ada dan itu berlakunya 16 hari bukan 14 hari. Melihat peran vital sektor manufaktur, kepentingan jangka panjang perekonomian nasional tengah dipertaruhkan.
Tanpa komando jelas, bisa jadi pelaku industri dihadapkan kepada gejala tabrakan kebijakan. Korbannya lagi-lagi adalah investasi dan kapasitas produksi nasional. Masa depan ekonomi pun dirugikan.